Sebenarnya itu banyak banget halangannya Kak. Oh iya? Fun fact, rumah aku banjir di hari audisi. Di hari audisi? Wah, aduh. Tapi kayak keke gitu loh, kayak mah aku pengen deh mah, tapi ya udahlah, maksudnya ini kan sekali setahun juga eventnya kan, bener. jadi kayak belum tentu tahun depan ada lagi gitu. Akhirnya dipaksain ke sana. Jangan kamu bosan, ayolah semangat yuk. Seru deh, seru-seruan bareng Laudeng. Oke, halo teman-teman, apa kabar semuanya? Gue harap kalian baik-baik saja, kalian lagi sehat-sehat. Ini karena lagi masih new normal ya kalau kata orang-orang. Ada beberapa kebiasaan yang mungkin harus mulai terbiasa dengan hal-hal baru ya. Cuman bersyukurnya adalah udah bisa menjalankan beberapa aktivitas yang kemarin mungkin sempat tertunda ya gitu. Jadi semoga kalian bisa melakukan aktivitas dengan baik dan juga semoga semua sehat-sehat ya. Jadi kalian lagi ada di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. So, teman-teman yang udah nonton episode-episode sebelumnya, boleh cek di sini nih obrolan-obrolan gue bersama teman-teman musisi dan juga teman-teman di dunia entertainment yang semoga bisa menginspirasi dan gue yakin akan memberikan banyak manfaat juga buat kalian semua. Oke, dan di episode kali ini lumayan spesial karena pertama tempatnya juga agak beda. Kalau teman-teman lihat sedikit berbeda dari episode sebelumnya, karena gue lagi ada di sebuah studio musik yang namanya Practice Room. Ini ada di Bilangan Karet, Kuningan, dekat Kuningan. Nah, ini ada studio musik, jadi kalau teman-teman yang suka main musik, suka ngeband, ataupun mungkin adalah pekerjaannya juga adalah latihan-latihan dan rekaman segala macam, boleh datang dan mampir-mampir ke sini. Alatnya gede, tempatnya bagus gitu. Jadi kalian boleh coba-coba ya. Nanti aku kasih alamat di sini. Oke, so bintang tamu kali ini juga sangat spesial karena dia adalah seorang wanita cantik. Dia tidak hanya bergelut di dunia musik tapi juga di dunia gerak ya. Ya bukan tari tapi gerak, acting maksudnya, acting. Dan juga ada beberapa pekerjaan-pekerjaan lain di dunia entertainment. Nanti kita akan tanya-tanya dan kita akan ngobrol. So, di Serundeng kali ini bersama Mawar Dio. Yeay. Lama ya, sorry ya, lama ya openingnya, maaf ya. Nggak apa-apa. Jadi kamu lebih senang disebut Mawar Deyong apa Mawar Eva? Sebenarnya apa aja sih, cuma emang sengaja kayak buat nama panggung Mawar Deyong supaya nggak panjang-panjang gitu, kayak Mawar Eva Deyong. Oh oke, jadi Mawar Deyong aja. Tapi di Instagram ininya Mawar Eva kan? Iya, karena itu kan Instagram udah dari SMP jadi. Oh oke, karena Instagram udah duluan gitu Iya. ya. Oh oke gitu. Thank you Mawar udah datang di Serundeng nih. Jadi Serundeng tuh seru-seruan bareng Laudeng. Jangan seru-seruan bareng Kak Laudeng ya, nggak ada kaknya. Karena kebetulan Mawar panggil gue Kak ya gitu. Jadi kita lagi ada di sebuah project ya, yang main bareng kebetulan. Nah, di Serundeng ini aku biasanya menanyakan beberapa teman-teman musisi gitu. Kok takut ini ekspresinya? Kursi panas gitu. Enggak, ini ngobrol-ngobrol santai kok. Gitu. Jadi yang sering aku tanyakan ke teman-teman tuh adalah mungkin sekarang orang lihat kamu as ya penyanyi, as pemain film gitu. Nah, mungkin yang orang banyak nggak tahu adalah prosesnya kamu. Jadi kamu tuh awalnya gimana sih bisa terjun ataupun mungkin ketertarikan dengan dunia musik atau dunia film mungkin? Awalnya gimana? Dari kecil aku suka nyanyi. Oh oke. Iya, jadi kayak, tapi bukan yang pede banget gitu anaknya buat ikut lomba-lomba gitu loh. Oh, Jadi iya. mama dulu punya restoran gitu, ada live musicnya. Nah, setiap pulang sekolah kadang-kadang aku nyanyi di situ. Oke. Tapi nggak yang anak lomba gitu loh, ngerti nggak sih? Iya, ngerti anak yang suka nyanyi, cuman nggak yang suka berkompetisi ya. Iya, jadi kayak ya seru-seruan aja lah gitu. Iya. Terus dari kecil juga dengerin deh lagu-lagu Westlife, nonton music videonya mereka, kayak ikut joget-joget gitu. juga, memang udah suka ya. Terus pas kecil aku sempat ikut beberapa FTV, 2 FTV. Nah di situ mungkin baru di situ mama ngelihat aku suka acting anaknya gitu. Oke. Ini agak gini-gini ceritanya tapi Iya, gitu. benar. Terus setelah itu setelah 2 FTV itu sebenarnya dapat tawaran lain, cuma karena ngelihat aku masih kecil juga dan kayaknya aku tuh terlalu bersemangat gitu. Jadi takutnya nggak memikirkan sekolah lagi gitu. Oh, oke. Sedangkan sekolah itu prioritas lah gitu. Iya. Nah akhirnya waktu aku SMP aku masuk lagi tuh sanggar modeling. Itu udah lupa lah gimana sih waktu kecil tuh gitu. Gimana ya lupa kan. Terus ikut sanggar modeling. Nah aku ikut salah satu ajang semi beauty pageant. Oke. Miss Celebrity.
Iya, itu Puji Tuhan menang. Oke, juara 1 ya di situ Iya, ya. juara 1. Keren. Terus mulai dari sana ikut casting gitu. Nah, setelah mulai dapat tawaran pertama kayak aku ngerasa kayak nyaman gitu di acting. Sebenarnya nggak pernah iya. kebayang kayak oh one day aku pengen jadi artis gitu, enggak sih. Iya, nggak kebayang ya. Enggak, tadi pengen jadi dokter atau desainer. Oh, oke, itu cita-cita awalnya kamu ya. Mm-mm. Terus setelah beberapa sinetron, akhirnya aku dipanggil Trinity buat tes vokal gitu. Oh, oke, ya. Nah, abis itu diperdengarkan lah lagu Heartbeat. Terus kamu suka yang mana? Sebenarnya ditawarin kayak 2 lagu gitu kan, kamu lebih suka yang mana gitu. Yang ini keren sih. Oke, jadi kamu pilih itu. Akhirnya aku dipilih itu. Setelah itu ikut les vokal Oke. selama 2 bulan. Sebenarnya aku sempat ikut les vokal dulu, cuma mungkin nggak seintens pas setelah tes vokal Setelah itu. tes Trinity ya, oke. Karena jam sekolah lumayan padat gitu Wih. kan. Terus akhirnya itu deh keluar singlenya. Singlenya keluar ya. Oke, jadi teman-teman yang mungkin nggak tahu, karena mungkin ada beberapa orang yang mungkin kurang tahu ya, maksudnya orang ngeliat kamu naiknya di Lebih Dari Egoku kan lagunya. Jadi sebelum Lebih Dari Egoku itu ada sebuah single yang diluncurkan 2019 kalau nggak salah. Januari 2019. Is it right? Desember 2018. Desember 2018. Oke, soalnya launchingnya 2000. Iya, Yang aku launchingnya main kan? 2019. Iya, oke. Desember 2018 akhir tuh Mawar merilis single pertamanya yang berjudul Heartbeat. Nanti boleh dicek di sini. Nah, lalu kemudian kamu naiknya di lagu Lebih Dari Egoku ya di 2000. Itu Lebih Dari Egoku bulan Kalau Lebih Dari Egoku September 2019. September 2019 gitu. Jadi mungkin banyak yang belum tahu, karena kayak tadi barusan aku ngobrol di bawah sama ada yang latihan di bawah tuh, mereka juga kira Lebih Dari Egoku itu adalah single pertama kamu. Iya. Gitu. Jadi ternyata Lebih Dari Egoku itu adalah single kedua ya, Mawar ya. Oke, nah balik dari cerita kamu tadi, itu berarti Miss Celebrity tahun 2015. Oke, berarti 5 tahun lalu ya itu kamu ya jadi Miss Celebrity ya. Itu awalnya emang lihat dari mana iklannya atau ada kenalan yang ngajak? Nah, jadi kita di Medan. Oke. Oh, itu kamu lagi di Medan ya? Iya, aku di Medan. Dulu tuh aku di Medan. Terus kalau kita di Medan tuh kayak punya info update tentang audisi gitu. Oke. Nah, aku pengen ikut kayak cuma kayak aku pengen tahu sih gimana ketemu orang lain terus dikomentarin soal aku gitu supaya bisa lebih maju lah ke depannya gitu. Kayak nggak pernah ngebayangin apa-apa kayak aku harus menang nih gini enggak. Terus sebenarnya itu banyak banget halangannya Kak. Oh iya. Fun fact, rumah aku banjir di hari audisi. Di hari audisi. Wah, aduh. Tapi kayak keke gitu loh, kayak mah aku pengen deh mah, tapi ya udahlah, maksudnya ini kan sekali setahun juga eventnya kan. bener. Jadi kayak belum tentu tahun depan ada lagi gitu. Akhirnya dipaksain ke sana. Lama, kayaknya aku peserta terakhir yang dihubungin. Oh, oke. Tiba-tiba pas aku lagi di sekolah aku dihubungin kayak kamu lolos. Kamu ke Jakarta. Oh. Terus 2 hari setelah itu aku berangkat. Oh, jadi langsung ya 2 hari sebelum itu baru dikabarin gitu. Oke, akhirnya berangkat ke Jakarta dan ya akhirnya sampai final ya. Gitu. Wah, keren banget ya. Nah, mungkin ngomong-ngomong soal tadi aku juga baru tahu kalau Mawar tuh ternyata dari Medan ya. Jadi kamu lahir besar di Medan? Lahir di Belanda, Lahir di terus Belanda, pindah ke Medan. Pindah ke Medan. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman juga yang belum tahu. Kan orang ada beberapa sih teman-teman aku pribadi kayak suka nanya, Mawar Eva tuh apa sih maksudnya blasteran mana sih gitu kan? Karena dari muka kamu kan ya ada Indonesianya tapi ya udah pasti nyampur ya. Gitu. Dan dari nama sih, mungkin dari nama juga kan, Mawar de Jong. De Jong itu yang pasti banyak teman-teman tahu itu dari Holland ya. Dari Belanda. Jadi papa dari Belanda. Papa Belanda. Mamanya Medan. Jadi Batak ya. Dari Iya, Batak, Mama kan? Karo. Mama Karo, oke, Mama Karo. Ya, jadi teman-teman yang nanya-nanya, Mawar Eva tuh orang mana ya? Karena nggak banyak yang tahu ya. Mungkin ada di infotainment lain ya. Mungkin ya. Tapi itu bisa dilihat di Google, pasti udah ada dong. Google ada. Gitu. Jadi teman-teman yang penasaran tuh dia blasteran Belanda dan juga Sumatera Utara ya. Keren. Nah, terus kemudian dari Miss Celebrity itu kan ininya luas kan, maksudnya aspeknya luas, nggak cuma nyanyi, nggak cuma acting, juga kan ada modeling dan segala macam, banyak banget gitu. Dan pas kamu itu karantina berarti ya? Karantina. Berapa lama? 11 hari itu pertama kalinya aku kayak pisah jauh-jauhan sama mama buat lumayan lama. Lumayan lama ya. Dan itu kamu masih 14 Iya. tahun, iya kan, bener kan? Iya, dan 14 tahun akhirnya mencoba untuk malah itu keluar kota ya, kamu Iya, ke Jakarta. ke Jakarta sendiri. Gila, itu menurut aku perjuangan sih, untuk apalagi masih muda, kalau udah
ya 20 ke atas ya oke lah, itu emang bisa mencari jalan hidup lah bisa dibilang. Oke keren. Nah terus kenapa tadi kamu sempat singgung cita-citanya jadi dokter dan satu lagi tadi apa ya? Desainer. Kenapa kalau itu? Jadi kalau dokter aku nggak tahu, tapi menurut aku dokter itu sebuah pekerjaan yang sangat mulia lah. Oke. Karena kita membantu orang, terus juga kayak bukan cuma orang, kayak dokter hewan, kayak menyembuhkan yang lagi sakit. Yang gitu lagi kan. sakit. Tapi one day aku kesadar karena mama. Jadi mama cerita kayak mama tuh dulu juga pengen jadi dokter tahu, tapi mama takut sama darah jadi nggak jadi. Terus aku kayak mama takut. Kayaknya aku juga deh. Jadi harus nurun ya. Oke. Terus kalau fashion designer itu itu sebenarnya random banget. Jadi ini kayak buka kartu sih. Jadi aku agak-agak nggak begitu jago dalam matematika. Nah jadi kayak suka ngegambar-gambar sendiri gitu pas SMP. Kalau pelajaran yang aku agak-agak nggak paham gitu kan. Oke. Terus aku gambar-gambar orang. Terus aku kayak tiba-tiba kayak pengen gambar baju terus kayak aku bilang ke mama, aku nggak mau dia jadi dokter, aku jadi desainer aja. Tapi setelah itu aku lihat-lihat lagi, kok aneh ya gambarnya. Terus gak jadi deh. Oke, tadi kamu udah sempet pede dengan gambar kamu ya? Iya, sempet tuh. Sempet ada fase pede dan akhirnya ragu juga ya? Ragu juga. Oh gitu, tapi ya memang manusia berencana, kita nggak pernah tahu ya kehendak yang di atas. Ternyata alam semesta membawa kamu ke Jakarta untuk menjadi seorang entertainer lah ya. Gitu, keren banget. Nah, oke, jadi kamu ke Jakarta, Miss Celebrity membawa kamu memasuki dunia yang baru lagi gitu. Dan berarti kamu ke Jakarta itu berada di umur untuk stay maksud aku 15-an ya. 15 atau 14 gitu. Udah ke Jakarta, udah ibaratnya udah bisa mencari nafkah sendiri ya. Bener gak? Bener. Ya kan, keren. Nah terus kemudian lulus Miss Celebrity, sebelum ditawarkan oleh Trinity, kamu akhirnya main film dulu ya berarti sebelum nyanyi? Iya, film dulu. Film pertama kamu apa? Film pertama aku judulnya Promise. Itu film layar lebar berarti ya? Layar lebar, tapi sebelum itu aku FTV dulu. Oh sempat ada FTV? Sempat. Oke, FTV-nya SCTV berarti kan? Iya. Oke, judulnya? Judul paling pertama itu Tukang Mie Kocok Pujaan Hati. Wow, Tukang Mie Kocok Pujaan Hati, kayaknya masih ada di YouTube ya? Harusnya sih masih. Harusnya. Itu kamu langsung dapat peran utama? Iya. Oke, jadi si pacarnya si Tukang Mie Kocok? Iya. Ya, bener, itu benar-benar kaget banget ya, kayak benar-benar kaget banget karena itu dihubunginnya mendadak. Terus aku terbang dari Medan ke Jakarta gitu. Oke. Oh, pas abis lulus final kamu balik dulu? Aku balik dulu, kan masih sekolah kemarin. Oh iya, benar-benar. Udah kelas 3 SMP gitu. Terus dihubungin terbang ke Bandung, terus baru dapat skripnya. Jadi kayak masih kaget banget. Aku harus ngapain ini, aku bingung. Oke. Nah, kesusahan kamu untuk, kan kamu dari daerah nih, datang ke sebuah wilayah yang orang sebutnya kota metropolitan atau ibu kota. Ada nggak sih kesusahan kamu beradaptasi? Ada banyak. Salah dua tiganya. Pertama pasti semua orang tahu lah, kalau tinggal di Medan pasti dapat logat. Oke. Dapat logat Medannya gitu. Nah, tiap ngomong tuh kayak diledekin gitu loh, Kak. Oke, biasanya gitu awal-awal ya. Semua Nah, daerah sih biasa gitu ya di iya. Jakarta. Iya, diledekin terus kayak aduh, kenapa diledekin sih gitu. Terus kayak bukan cuma itu. Sebenarnya kalau ke Jakartanya paling macetnya. Oke. Terus juga mall-mallnya lebih gede daripada di Medan. Ya. Terus juga apa ya? Tapi kalau syuting awal kagetnya itu jam kerjanya sih. Iya. Karena bisa serandom itu ya. Iya. Bisa pagi banget atau bisa malam sampai malam banget malah ya. Bisa kadang-kadang siang, bisa kadang-kadang subuh. Iya, subuh. Jadi kayak itu masih shock, dan kamu kondisinya masih sekolah kan, seorang anak sekolah gitu. Wah, seru banget ya Mawar. Sebelum nyampe ke titik ini pun mengalami banyak perjuangan ya. Maksudnya beradaptasi itu perjuangan yang sangat susah menurut aku sih. Gitu, keren banget. Nah, terus kemudian masuk ke dunia nyanyi nih. Kamu kan ditawarin Trinity karena memang kebetulan tadi kamu bilang suka nyanyi dari kecil. Terus apa yang buat kamu akhirnya yakin kayak straightforward bahwa oh ya udah deh aku ikut deh, kayaknya gue bisa nih jadi penyanyi gitu. apa ya?
Jadi emang zaman-zamannya aku suka banget K-pop. Oke, ya. Itu kayak hampir setiap hari aku nonton mereka manggung gitu, terus kayak asik sih kalau bisa one day di atas panggung nyanyi gitu. Tapi nggak pernah yang kayak aku harus jadi penyanyi gitu. Oh, nggak segitunya ya. Enggak. Terus karena aku ngelihat ada kesempatan ini, maksudnya dari pihak Trinity-nya pun percaya sama aku, mereka mau nunggu istilahnya Iya. kayak ngasih aku les vokal dulu, terus juga Iya benar-benar. berani ngasih single pertama itu kayak menurut Iya. aku kayak something yang special gitu. Jadi kayak ambil deh gitu, kita lihat ke depannya gimana, nggak usah terlalu berharap tinggi-tinggi dulu, maksudnya kayak kita jalanin dulu, kalau nyaman kita lanjutin gitu. Oh, oke, iya benar. Jadi akhirnya dapat single pertama Heartbeat di Trinity. Nah, dari perjalanan kamu Heartbeat sampai ke lebih dari Ego kan kurang lebih ada 8-9 bulan gitu kan. Nah, di sela-sela itu kamu aktif di main film kan? Film apa aja yang udah main layar lebar? Promise tadi pertama, London Love Story 2, London Love Story 2, Serendipity, Tumbal, terus Bumi Manusia, Bumi Manusia. Oh, udah banyak nih. Teman Tapi Menikah. Teman Tapi Menikah. Sin. Satu ya? Yang series? Yang kedua, Oh, yang kedua kan? Iya. Sin, Oke. terus ada yang terbaru Miracle. Kan di sini dingin banget by the way. Oh, oke, kedinginan ya. Mana nih abang-abangnya? Ya udah, kita lanjut aja. Oke, berarti tadi ada Miracle tuh udah keluar? Belum. Oh, belum. Itu keluarnya bulan? Plan awalnya sih ya tahun ini, tapi karena kita kondisi kayak gini, pandemic. iya jadi Tapi udah beres syutingnya, udah beres? syuting udah beres. Oh, oke. Tinggal tunggu tayang sebenarnya ya. Tapi kayak dubbing gitunya belum sih. Oh, oke. Dubbingnya. Masih berarti belum 100% lah prosesnya. Oke. Nah, itu menarik banget tuh. Jadi menurut aku kamu gokil sih, maksud aku ada orang yang maksudnya mengikuti jalur nyanyi doang pun mereka kadang udah kesusahan gitu. Ini kamu udah nyanyi, udah main film, udah apalagi model, terus model iklan juga ya. Kalau model kayaknya aku nggak bisa dibilang model sih. Oh, oke, nggak yang catwalk gitu. Bukan ya. yang- Ya, iya. tapi paling photoshoot dong. Iya oke lah, Iya, tapi ada. kayak bukan model juga nggak sih? Oh iya, oke. Nah, terus kan kamu udah jalani dunia entertainment nih. Apakah kamu punya harapan lebih di dunia yang sekarang lagi kamu geluti nih? Harapannya aku pengen punya lagu yang aku tulis sendiri. Oh, oke. Terus juga pengen punya album. Tapi kalau misalnya yang dari sisi lain kayak pengen apa-apanya, kayaknya pengen menikmati dulu aja sih apa yang sekarang. Jadi kayak nggak terlalu pengen ngejar sesuatu. Ya maksudnya itu bisa sambil jalan ya. Iya. Gitu, keren banget. Tapi menurut aku sebagai musisi, kamu cukup aware dengan pekerjaan kamu. Maksudnya ya kamu punya hasrat untuk kayak, aduh gue pengen punya lagu sendiri, pengen lagu yang ditulis sendiri dan dinyanyikan gitu kan. Karena ya menurut aku masih belum banyak juga yang punya fokus ataupun attention terhadap itu gitu. Taunya kan nyanyi aja gitu. Nah, terus dari film kamu maksudnya banyak orang kenal kamu dari film. Terus kemudian lebih dari Egoku ini kan naik banget nih di akhir tahun lalu ya kan. Itu gimana kamu menyikapi membagi waktu syuting, membagi waktu ya model iklan segala macam, dan akhirnya nyanyi kamu mulai banyak manggung, interview, bla 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 bla. Itu kan jadinya makin crowded ya kan, secara jadwal gitu. Nah, itu kamu gimana cara membaginya itu? Cara membaginya sebenarnya ada Sister Linda. Ada Mbak Linda ya, Ada Sister Linda. sebagai manajer ya. Jadi dia yang, karena ada waktu sekolah juga kan, karena kamu masih sekolah nih. Karena sebenarnya gimana ya, mau bilang sok sibuk juga enggak, cuma kayak itu kenapa akhirnya aku ngambil kuliah online. Oke. Karena aku mikirnya ya sibuk nggak sibuk, tapi ya aku tetap belajar. Ya, tapi ya bedanya cuma aku harus ke kampus sama aku bisa akses di rumah. Di rumah ya. Kenapa milih yang susah kalau ada yang mudah? Mudah, gitu iya kan. benar. Jadi akhirnya ngambil itu, dan apa ya, emang dimudahkan banget. Jadi kayak aku kapanpun aku bisa ngelihat tugas-tugas aku apa aja. Jadi kalau pembagian sama kuliahnya aman, cuma kalau pembagian antara syuting sama nyanyinya kadang-kadang yang agak-agak suka kayak keteterannya. Masuk sini boleh nggak tanggal segini? Nggak bisa gitu. Tapi untungnya ada Sister Linda. Keren, thank you Sister Linda gitu. Tapi yang benar teman-teman, jadi kalau mungkin teman-teman yang kayak masa sih so sibuk sih Mawar, tapi benar, jadi
kalau true story-nya adalah waktu kita mau main di Java Jazz kemarin itu nyari waktu latihannya sangat susah. Padahal udah ibaratnya udah deal di Januari gitu. Oke, Mawar masuk di list Java Jazz, terus kita udah coba atur jadwal segala macam. Itu pun juga susah banget karena ya tadi seperti yang saya bilang kayak banyak banget jadwal masih syuting waktu itu, terus ada promo juga waktu itu film waktu itu lagi promo apa tuh TTM2. teman-teman menikah 2 itu, jadi padat banget gitu. Dan ya udah nyolong kayak tadi yang kamu bilang, masukin di sini gitu. Tapi itu seru banget ya, maksudnya ini bisa jadi masukan juga buat teman-teman. Yang penting menjalankan dengan sungguh-sungguh, terus jangan mengeluh ya. Kamu sempat ada mengeluh nggak sih, aduh capek banget nih, too hectic for me gitu? Sebenarnya ngeluhnya itu karena awal-awal aku kuliah sih, jadi kayak masih kaget gitu karena perpindahan dari anak SMA ke mahasiswi nih. Jadi kayak aduh tugasnya sebanyak ini nih, serius ini deadline-nya tanggal segini nih, serius nih gitu. Jadi kayak pada saat itu sih. Tapi maksudnya kalau misalnya kayak yang lain-lainnya enjoy aja sih, enjoy aja ya. Aduh gitu, nggak pernah sampai mengeluh banget gitu ya. Baik. Nah itu teman-teman, jadi pelajarannya adalah buat teman-teman nih nggak boleh mengeluh walaupun misalnya banyak kesibukan, banyak apapun yang teman-teman kerjakan. Yang penting kalau enjoy itu akan terasa nikmat aja ya gitu, dan semua pasti akan terlewati gitu. Keren banget. Nah di segmen berikutnya aku punya games. wow. Yay. Kan namanya seru-seruan bareng Laudeng, jadi harus seru. Keren. Kebetulan kita ada fans di sebelah sana ya. Hai fans-fansku. It's okay, acaranya udah banyak fansnya. Oke, jadi aku punya games nih. Jadi di segmen kali ini aku punya games. Ini kali ini gamesnya adalah pertanyaan cepat aja. Jadi kamu hanya menjawab A atau B gitu. Okay. Jadi aku akan nanya 5 pertanyaan cepat. Kamu jawab A atau B. Habis itu nanti kita akan bahas kenapa kamu memilih A atau B. Oke, aman ya. Santai ya, relax dulu, relax. Jadi kursi panas beneran. Tenang, ini nggak nanya-nanya rahasia. Oke, pertanyaan pertama. Suka pedas atau manis? Enggak begitu suka manis sekarang. Manis lah tetap. Oh, tetap manis, nggak suka manis. Nggak suka pedas. Maksudnya nggak suka pedas sama sekali, tapi manis nggak suka yang terlalu manis. Oh, oke, it's okay. Berarti masih manis. Manis. Oke. Nyanyi atau film? Main film? Ini nggak bisa, cewek. Nggak bisa. Kalau yang ini belum dapat jawabannya sih, jujur kayak aku masih mencari tahu juga sendiri. Oke, ini nggak boleh dipaksa untuk jawab ya. Nggak bisa. Karena nanti PH yang nonton dia diam aja. Nah, Mawar blacklist aja gitu. Iya, jangan. Oke, khusus Mawar. Akhirnya kamu bisa tidak menjawab pertanyaan, kan nggak pernah ada yang bisa untuk menolak pertanyaan aku. Oh iya. Iya, udah khusus Mawar, oke deh. Karena ngejalanin dua-duanya ya. Oke. Mutusin atau diputusin? Diputusin. Oh. Biar aku yang salah ya. Oke, film action atau film drama? Pengen action. Oke. Terakhir. Cowok Indo atau cowok bule? Lo. Kok lama? Kayak nggak itu bukan jadi patokan sih kalau menurut aku. Ya nggak apa-apa, at least kamu punya selera kan, bebas dong. Tergantung. Iya, it's okay, kamu memilihnya apa? Maksudnya sana pilihan cuma itulah, di luar entah seagama atau mungkin dia baik, mungkin kamu nyaman. Cuman kalau emang pilihannya itu doang gitu. Kalau pilihannya itu doang. Indo deh kayaknya. Cewek Indo. Kok cewek? Cowok Indo, sorry. Cowok Indo. Kayaknya. Kayaknya. Ya udah, kita lock jawabannya. Cowok Indo ya. Oke, nanti kita akan tanya alasannya. Oke, yang pertama tadi pedas atau manis tadi kamu udah jawab sih ya. Iya. Kamu nggak suka pedas berarti orangnya? Emang masih bisa makan yang pedas sedikit tapi nggak suka yang pedas banget gitu loh, Kak. Oke. Kayak ibaratnya orang yang bakalan teriak kalau kegigit cabai rawit lah gitu. Iya, oke. Tapi manis juga nggak suka yang manis banget? Iya, jadi belakangan ini aku tidak terlalu suka yang terlalu manis. Oh, biasa main film gitu karena diet. Enggak juga ya. Sotoy. Oke, jadi itu tadi pilihannya manis ya. Terus cowok cowok? nyanyi sama film tadi tuh akhirnya Mawar mendapatkan excuse khusus dari aku untuk tidak menjawab karena emang sedang menjalani dua-duanya kan. Nyanyi ada, main film ada, dan bisa membagi waktunya dengan benar ya. Jadi it's okay, kecuali
mungkin ada satu yang terbengkalai, itu kita nggak pernah tahu ya. Untungnya nggak. Ya sebenarnya nggak mau ngebayangin worst case gitu sih, Oke, cuma oke. kayak jalanin dulu aja ya, semoga dua-duanya tetap konsisten. Dan ya Oke, jadi itu Iya, gitu. nyanyi atau film dua-duanya ya. Jadi teman-teman yang penasaran, Mawar nih sebenarnya penyanyi apa main film? Dua-duanya bos. Jadi dia bisa dua-duanya ya. Jadi buat kalian yang pengen main film dan pengen nyanyi, usaha lebih keras lagi ya. Oke, mutusin atau diputusin? Ini lumayan sedih nih karena kamu tipikal yang mau, maksudnya mending aku diputusin deh daripada aku yang mutusin. Karena jika kau yang salah, bukan aku gitu. yang minta maaf. Eh, Kenapa? Kenapa ya? Alasannya kenapa? Ini pasti penjelasannya nggak masuk akal sih Oke, it's buat okay, beberapa tapi- orang. Cuma aku anaknya nggak enakan banget ya. Oke. Kayak bukan berarti aku nunggu aku diputusin, maksudnya kayak aku bikin jadi jelek, Iya, jadi jelek, gitu. ya. Enggak, tapi kayak kalau aku ada di posisi yang dua-duanya sama-sama setuju buat mengakhiri hubungan, apakah aku yang menjadi yang memutuskan atau yang diputusi gitu. Aku kayak ngerasa lebih diputusin karena aku anaknya gak enak banget gitu loh Kak. Jadi kayak Iya. kita putus. Boleh nggak? Iya, War, izin ya, boleh nggak? May I? Oke, jadi lebih milih untuk diputusin ya. Nah, tapi itu jawaban yang make sense kok. Kenapa kamu takut itu jawaban yang Enggak, karena kontradiktif? mungkin kayak beberapa orang bakal mikir kayak kok lu nggak punya pendirian banget sih, kalau mau putus ya putusin lah gitu. Oke, benar-benar. Iya nggak sih? Iya, apalagi sekarang, zaman sekarang kan, cowok dan cewek mempunyai standar dan derajat yang sama. Jadi bebas. Kalau zaman dulu mungkin kayak cewek malu-malu untuk mutusin gitu karena merasa dibohongi cowok, ya kan. Kalau sekarang mah cewek yang ngejar juga, cewek yang mutusin juga, ya kan, udah bisa kayak gitu. Tapi kalau mau seperti itu, jadi teman-teman jangan nyakitin ya. Oke, film action atau film drama? Kenapa tadi action? Pengen nyoba action sih karena pengen aja kayak sesuatu yang baru. Oke, selama ini belum pernah ya? Drama semua, hampir semua drama Hampir ya? semua drama. Hampir semua drama ya. Tapi kalau as a penikmat, kamu sukanya nonton film action atau film drama? Tergantung mood sih. Oh, apa aja kamu nggak? Maksudnya kamu nonton apa aja ya, film all genre gitu? Iya, nonton apa aja. Selain horor, aku tidak berani. Oh, horor kamu tidak berani? Berarti kalau ambil film horor pun tidak berani? Aku pernah ngambil horor. Oke. Dan itu karena pengen menantang diri sendiri ceritanya. Oh, Karena oke, mau challenge aja ya. iya, tapi kalau nonton film horor tuh aku bisa kayak nggak tidur seminggu gitu. Wow. Jadi teman-teman jangan coba-coba ya. Ini nggak dilebih-lebihkan loh guys. Beneran ya, beneran. Beneran. Separno itu ya. Separno itu. Oke. Ya udah, itu oke, itu Mawar bebas. Jadi teman-teman yang mau deketin Mawar jangan pernah ajak nonton film horor ya. Ditolak kamu langsung. Oke, pertanyaan terakhir nih, cowok Indo atau cowok bule? Tadi cowok Indo. Penjelasan standarnya lah, karena ini bukan maksudnya menyudutkan teman-teman yang bule ataupun sebaliknya ya. Maksudnya kan ini seandainya bisa memilih. Yang pasti kan pemilihan pemilihan seorang pasangan itu kompleks ya, nggak hanya dari fisik, nggak hanya dari latar belakang, pasti banyak banget. Cuman kalau memang harus memilih cowok Indo atau cowok bule, tadi Mawar pilihnya Indo, why? Indo. Sebenarnya disuruh milih dan apa ya? Kayaknya bakalan lebih kulturnya kayak ada kesamaan nggak sih? Kesamaan. Jadi kayak lebih misalnya bercanda gitu masih nyambung lah. Oh oke, soalnya bercanda-bercanda di Belanda agak beda ya. Iya. Oke, jadi itu tadi. Jadi buat teman-teman yang Indo jangan tiba-tiba ini ya, tiba-tiba kayaknya gue bisa nih. Jangan berani-berani kalian. Gitu. Oke, thank you Mawar udah ini nih, udah ikut Kita di penghujung di acara. games nih. Belum Oh, belum, dong. oke. Iya, maksudnya thank you udah ikut gamesnya tadi. Seru-seruan dan juga membuka beberapa fakta ya yang mungkin teman-teman banyak nggak tahu. Gitu. Nah, dan ini informasi menarik karena nanti tanggal 7 Agustus Mawar akan mengadakan virtual concert. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Apakah kamu ditawarin langsung atau kamu yang menginisiasi untuk aku pengen bikin konser gitu, atau gimana? Kalau pengen bikin konser sih mau. Mau. Cuma nggak berani ngomong. Ya udah pasti. Terus akhirnya dikabarin ini kita mau bikin virtual concert buat kamu, terus kayak serius. Oke. Gitu. Terus kayak kaget banget, tapi senang juga karena ketemu kalau ada yang lagi kan. Iya, karena benar. virtual concert ini ketemu sama teman-teman yang lain juga. Terus
ya tetap bisa menghibur walaupun dari rumah ya. kalau Benar, di- bisa. Walaupun ini normal kan, jadi agak sedikit berbeda tapi tetap dengan motivasi yang sama, bisa menghibur. Gitu. Nah, jadi teman-teman jangan lupa untuk saksikan konser virtual Mawar Eva. Mawar Eva apa Mawar De Jong ininya? Tagline-nya. Mawar De Jong. Mardeo. Mawar De Jong tanggal 7 Agustus. Nah, tiketnya bisa dibeli di Loket.com dan juga GoTix. gotix.com. Dan mungkin teman-teman mau informasi yang lebih lengkap bisa cek di Instagram Mawar ataupun di Instagram Trinity Optima. Benar begitu? Benar begitu. Gitu. Jadi tanggal 7 teman-teman jangan sampai kelewatan untuk beli tiketnya karena akan ada banyak keseruan-keseruan di sana. Kita akan nyanyi bareng, kita akan ngobrol juga ya kan. Dan ada beberapa acara-acara yang mungkin kalian tidak tahu dan surprise ya pasti ya. Jadi jangan lupa untuk segera beli tiketnya, nanti ada linknya di sini. Yay. Oke. Nah, mungkin ya belum terakhir tapi oke lah, ini lumayan menurut aku semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah. 3 suka dan duka kamu selama berkarir di dunia entertainment ya, baik film maupun nyanyi. 3 suka dan 3 duka, terserah mau yang mana dulu. Sukanya pasti banyak banget ya. Kayak ketemu orang baru, terus kok kayak sedih gitu ya. Ding 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 ding. ding ding ding, ada musiknya sedih ya. Terus juga apa ya, bisa deket, maksudnya kayak bisa ngerasa punya keluarga baru. Oke. Terus juga apa ya, walaupun kita pekerjaannya kadang-kadang ya yang tadi misalnya di perfilman gitu nggak ada jam kerja, maksudnya jam kerjanya yang random, tapi kayak seru aja ngabisin waktu sama orang-orang yang kita tahu gitu, ya. sama teman-teman semua. Terus apa lagi ya, terus deg-degan tiap naik panggung. Sampai sekarang Masih ya. masih iya, deg-degan hari pertama syuting juga. Terus juga apa lagi ya, terus bisa ngelihat orang lain seneng karena nonton aku, maksudnya nonton di film ataupun kayak nyanyi bareng gitu. Kalau duka apa ya, kayaknya nggak ada, cuma paling di saat sebuah proyek harus berakhir sih. Oke, iya. Jadi kayak sedih gitu. Ya Tapi apalagi film ya. iya, tapi nggak duka juga sih jatuhnya. Ntar ketemu lagi di project berikutnya. Biasanya gitu kan. Iya. Terus ada lagi dukanya apa udah? Oke. Awal masuk sini ya pasti buat beradaptasi itu susah banget, kayak apalagi aku yang nggak pernah ikut yang kelas acting yang maksudnya kayak bener-bener formal gitu. Iya. Jadi ya dimarah-marahin sempet gitu. Oh, itu oke. itu termasuk duka nggak sih? Iya, termasuk duka, Termasuk benar. ya. Dimarah-marahin, terus kayak apalagi kita di dunia ini kan kita harus sangat-sangat menjaga penampilan ya. Seperti Jelas. kalau terlalu gemuk kita dikabarin. Aduh, malu. Ya gitu-gitu sih. Kayak- Jadi kayak pas masih SMP kan kayak belum siap menerima Iya, aja iya, gitu iya. kan. Kayak kamu gemukan ya. Ya terus kenapa gitu enggak ya? Ya paling gitu-gitunya sih, kayak Hmm. itu doang. Tapi sejauh selain itu senang sekali. Senang semua ya. Iya, jadi gue yakin ini bisa menginspirasi kalian, berikan kalian manfaat bahwa apalagi Mawar nih dari daerah terus kemudian ke Jakarta, ke ibu kota, terus menjalani beberapa aktivitas di dunia entertainment, gak hanya nyanyi, ada main film dan lain-lain. Tapi itu tadi suka dan duka Mawar, gue yakin itu bisa menginspirasi kalian dan memberikan manfaat ya. Jadi teman-teman pastikan kayak, aduh misalnya ada yang baru datang atau misalnya baru datang untuk musik deh, misalnya kalau kita ngomong baru datang kadang udah ngeluh, aduh kok orang Jakarta rese-rese, bisa gitu kan. Nah, seorang Mawar Eva aja yang lagunya udah di mana-mana dari Sabang sampai Merauke pun mengalaminya. Jadi buat teman-teman yang penting semangat terus ya. Yang penting harus enjoy dengan pekerjaan dan tahu apa yang mau dilakukan nih. Kalau emang passion, pasti semua duka-duka itu bisa menjadi kesenangan ya. Gitu. Keren banget. Thank you Mawar sudah bisa ngobrol-ngobrol di Serundeng kali ini. Ini edisi yang sangat spesial karena kedatangan seorang cewek cantik yang juga jadwalnya sibuk. Gue tuh bersyukurnya karena akhirnya bisa juga wawancara Mawar karena emang jadwal dan kesibukannya sih parah banget asli. Kalau kalian sering lihat Instagramnya dia ini terus ya, live terus ya, kayaknya ya, wawancara live terus ya. Jadi sibuk sekali loh. Oke, ini pesan dan pesan terakhir buat pesan terakhir kesannya kayak. Jadi terakhirnya adalah pesan-pesan Mawar buat teman-teman di rumah yang baru mau masuk dunia entertainment atau mungkin baru mau mulai bernyanyi atau mungkin udah masuk dunia entertainment tapi
gue harus ngapain ya gitu, bingung. Nah, pesan-pesan versi Mawar Eva. Pesan-pesan versi aku, kayak aku belum terlalu pantas sih buat ngasih pesan-pesan ini, tapi ya menurut pengalamanku, Iya, menurut pengalaman kamu. apa ya, nggak ada, semua tuh nggak ada yang instan sih. Kayak pasti semua orang pernah ngalamin proses yang cukup lama gitu, nggak langsung menjadi sesuatu. Kayak ada proses pembelajarannya lah istilahnya. Jadi di saat proses itu terjadi jangan sampai bikin kita down. Oke. Dan ya pastinya harus tahu passion kita di mana dulu sih. Iya benar-benar. Sangat bagus dan menginspirasi teman-teman. Enggak sih. Tapi benar-benar, karena aku pun setuju. Maksudnya emang kita harus tahu dulu passionnya apa. Jadi pas dalam perjalanan pun intinya kita udah megang senjatanya nih. Maksudnya patokannya passion gue nih, apapun halangan atau rintangannya kan tetap tahu tujuannya mau ke sana gitu, dengan membawa apa gitu. Jadi menurut aku itu tadi sangat-sangat bermanfaat dan sangat-sangat bagus. Jadi buat teman-teman, semoga itu bisa menginspirasi kalian dan juga memberikan kalian manfaat untuk menjalani hari-hari ke depannya gitu. Sekali lagi terima kasih Mawar, udah bisa ngobrol di Serundeng. Jangan lupa teman-teman untuk nonton virtual konser Mawar tanggal 7 Agustus. Bisa dibeli tiketnya karena nontonnya secara virtual ya, nggak bisa datang kemana-mana. Jadi bisa dibeli tiketnya, bisa nonton di rumah, bisa nonton di mobil, di mana aja itu bisa nonton, dan bisa ngobrol-ngobrol juga sama Mawar ya gitu. Jadi jangan lupa beli tiketnya. Dan mungkin yang mau tahu informasi lebih lanjut boleh cek di Instagramnya Mawar, di mana Mawar? @mawar_eva. Mawar_eva gitu. Jadi teman-teman silakan dicek ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton Serundeng episode kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat, bisa memberikan masukan yang positif buat teman-teman semua. Amin. Dan juga memberikan gambaran, oh dunia entertainment tuh seperti ini ya kurang lebih. Mungkin kalau belum terlalu jelas ya teman-teman boleh komen, ada yang mau ditanyakan gitu, nanti kalau bisa dijawab akan kita jawab. Oke teman-teman, jangan lupa untuk terus saksikan YouTube channel Moy Production. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen, dan juga mungkin share kalau menurut kalian itu bermanfaat buat teman-teman semua ya. Dan yang mau tahu Moy Production itu apa aja yang dikerjakan, boleh cek di Instagramnya di sini. Oke, dan mungkin juga yang mau tanya-tanya siapa sih hostnya nih yang bawel banget, nah bisa cek Instagram gue di sini. Ya kan, ada kan, keren. Gitu. Jadi teman-teman terima kasih banyak udah menyaksikan Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Jangan lupa untuk nonton episode selanjutnya, dan juga mungkin yang belum nonton episode sebelumnya, ada banyak obrolan gue dengan teman-teman musisi, mostly, dan juga beberapa teman-teman di dunia entertainment. Semoga bisa menginspirasi dan juga memberikan masukan buat teman-teman. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Thank you Mawar. Thank you.